Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dari terakhir. Jadi minggu depan kita masih membahas satu kali lagi. Hari ini kita membahas tentang silinder atau tabung. Jadi apa itu silinder, apa itu tabung, sudah sempat dijelaskan di beberapa minggu pertama. Jadi pada dasarnya silinder atau tabung itu sama karena volumenya sama. Oke. Jadi di sini tentang silinder atau tabung itu sendiri kita akan membahas tentang cc yang biasa ada di kendaraan. Jadi setiap kendaraan punya cc, cuma dia bedanya dari ukuran cc-nya saja, apakah cc kecil atau cc besar. Jadi yang kita bahas ini adalah mobil cc di mobil Kijang Innova. Oke, jadi ini dikatakan apa itu cc dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita akan bahas cc. Jadi tergantung besar kecilnya cc itu sendiri. Nah, cc adalah sebutan untuk volume ruang bakar pada setiap silinder. Terkadang ada juga yang menyebutnya kubikasi, karena memang pada intinya kan kita mau mencari volume. Kalau bicara volume itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, makanya dikatakan juga cc itu adalah sistem kubikasi, karena perkalian sentimeter dikali sentimeter kali sentimeter atau sentimeter kubik. Nah, ini adalah rumus tabung. Ini adalah rumus volume ruang bakar. Jadi di sini adalah diameter, ini adalah tinggi, ini adalah jari-jari. Ini adalah diameter, ini adalah langkah torak. Apa itu torak? Torak itu sama dengan piston. Jadi kalau di silinder itu ada piston kan? Kalian pasti tahu juga kan? Oke. Setelah kita perhatikan di gambar di atas, rumus mereka digunakan adalah berbeda. Nah, menghitung rumus tabung dengan rumus menghitung volume ruang bakar. Dari kedua rumus di atas, kita akan coba menghitung dan membandingkannya. Adapun tabung yang akan kita hitung seperti pada gambar di bawah ini. Jadi tabung ini yang dimaksud ya. Jadi diketahui R-nya adalah 5, kemudian tingginya adalah 15. Jadi karena tinggi ini sama dengan langkah torak atau langkah piston, yaitu L. Jadi L sama dengan T. Kemudian untuk diameter sendiri adalah 2R. 2 kali jari-jari. Oke, pertama kita akan menghitung volume. Jadi rumus volume adalah V kali R kuadrat kali T. Tidak susah ya. 3,14 V. Jadi kalau kapan kita memakai 3,14, kapan kita memakai 22/7, itu apabila hitungan kita itu ada angka 7. Jadi sebaiknya kita menggunakan 22/7. Tapi kalau seperti ini enaknya pakai V atau 3,14. Ya. Jadi ini adalah hasilnya 1177,5 cc. Tolong diperhatikan ya. Ini hasil menghitung volume tabung. Disimak 1177,5 cc. Oke, sekarang kita akan menghitung volume ruang bakar. Nah, rumusnya adalah V/4 kali D kuadrat kali L. Ya, ini dari mana D? 2 kali R. Jadi 10, jadi 5 tadi ya, R-nya 5. 5 dikali 2, 10. Nah, ini V/4 kali D kuadrat kali L. Jadi 15 kali 10. Oke, lihat hasilnya sama ya. Hasilnya sama dengan volume tabung. Oke. Apa yang kita dapat kesimpulan? Ternyata rumus untuk menghitung volume dan rumus untuk menghitung ruang bakar adalah sama. Karena hasilnya sama. Selanjutnya kita akan coba untuk menghitung volume ruang bakar yang real. Kenapa dikatakan real? Karena untuk ruang bakar itu sendiri sebenarnya tidak menghitung keseluruhan volume, melainkan hanya volume langkah piston, yaitu area yang dilalui piston atau stroke yang disimbolkan oleh huruf L. Jadi tidak semua volume tabung itu adalah
volume ruang bahan bakar, hanya volume ruang bahan bakar itu adalah yang dilalui piston atau langkah piston atau stroke. Itu saja yang merupakan volume keseluruhan bahan bakar. Nanti kita lihat ke bawah ada rumusnya. Nah ini ya, ini adalah mesin Kijang Innova. Nah ini adalah silinder, ini piston. Ini 4 silinder, kemudian ini pistonnya. Jadi piston berada di atasnya silinder. Ini ya, ini posisinya. Ini posisi silinder. Ini gambarnya dalam bentuk 2 dimensi. Nah ini bor, atasnya silinder, kemudian ini stroke, langkahnya piston. Oke, kita coba. Nah ini 86 ini dari mana? Dari ukuran bor itu sendiri. Jadi ukuran bor itu kan dia kubik pabrikasi. Jadi setiap peruntukannya sudah punya ukuran. Nah, jadi ini untuk D atau bor adalah 86 mm. Oke, ingat ya, tadi kita menghitung cm. Nah, supaya sama satuannya kita harus menyamakan. Jadi dari milimeter ke sentimeter itu dibagi 10 karena naik tangga. Kalau dia turun tangga berarti dikali 10, tapi karena dia naik berarti dibagi 10. Oke, jadi 86 itu adalah 8,6 cm. Jadi stroker juga adalah 8,6 cm. Jadi kita punya rumus adalah V per 4 kali D kuadrat kali L. Jawabannya adalah 499,31 cc. Tidak sama kan? Yang tadi kan 1771 itu adalah volume silindernya. Sementara kalau bicara volume bahan bakar, ruang bakar itu adalah ini. Jadi ini pada perhitungannya. Kemudian, karena kita bicara tentang mobil Kijang Innova yang memiliki 4 silinder, jadi hasil ini adalah dikalikan dengan 4. Jadi hasil ini dikali 4, yaitu banyaknya silinder dalam ruang bakar. Jadi Kijang Innova memiliki 4 silinder, berarti 499,31 dikali 4 sama dengan 1997,22 cc. Jadi ini jawabannya. Ini adalah jawaban volume ruang bakar silinder tadi. Jadi pada kesimpulan kedua bisa kita lihat hasil perhitungan dari Kijang Innova bensin adalah 1997,22 cc, yang mana pada mobil biasanya nilai ini digenapkan menjadi 2000 cc. Makanya biasa kita kenal kalau Kijang Innova itu punya punya cc itu 2000 cc. Ya agak besar tangkinya karena punya silinder 4. Oke, nah ini ada contoh lain menghitung volume langkah piston. Jadi ini adalah contoh di mobil. Nah kita mau contoh di motor. Kalau motor itu 1 silindernya ya. Tapi motor apa dulu? Kalau motor GP mungkin beda lagi. Nah ini kita bicara motor Suprafit. Sebentar, contoh sebentar ya. Ini coba kita uraiin dulu. Volume langkah piston dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume tabung karena silinder mesin pada umumnya berbentuk tabung. Namun volume langkah piston dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Oke, ini rumusnya ya. Jadi ini adalah volume tabung. VL adalah volume langkah piston. Jadi ini adalah volume langkah piston. Kemudian V 3,14, R jari-jari, KL langkah piston, N-nya adalah jumlah silindernya. Nah, karena jadi kalau motor kan 1 silinder ya, itu motor Suprafit. Nah, atau rumusnya bisa V per 4 kali D kuadrat kali L kali N. Jadi ini V kali R kuadrat atau V per 4. Jadi rumusnya sama ya, karena ini atom. Bisa kita pakai jari-jari, bisa kita pakai D atau diameter. Ini jadi L adalah langkah piston dari TMA ke TMB. Jumlah silinder pada mesin. Oke, ini ya. Ini adalah konversi satuan volume. Ini penting kalian bisa save karena ini sangat
sangat terkait terus dengan kalian punya bidang di bahan bakar. Nah ini contoh soalnya, maafin mungkin agak kecil. Nah, ini pada kendaraan sepeda motor Suprafit dengan satu silinder mesin memiliki spesifikasi dimensi mesin dengan diameter silinder sebesar 50 mm dan panjang langkah piston sebesar 49,5. Maka berapa besar volume langkah pada mesin Suprafit tersebut? Jadi ini sudah diketahui diameternya dan sudah diketahui L-nya. R-nya juga sudah diketahui. Jadi N itu adalah jumlah silinder. Jadi ini adalah 1. Nah, kita menggunakan rumus V per 4 saja. Jadi V-nya 3,14 saja. Oke, ini ya. V per 4 kali D kuadrat kali N kali N. Ini tidak sulit ya. Ini sudah sama satuannya. Tidak perlu kita rubah. Hasilnya adalah 97,1435 cc. Biasa dibulatkan ke 100 cc. Nah, jadi cc kalian kan tidak pernah dengar tuh yang seperti ini, 97, 96. Biasanya itu 1000, 100, atau 150 atau 200. Jadi ini dibulatkan ke atas menjadi 100 cc. Oke, mungkin untuk minggu ini kita bahas silinder. Nanti minggu depan mungkin kita bahas ada berapa item. Jadi pada dasarnya Ibu mau coba mengantar kalian ke aplikatifnya matematika. Tapi sebenarnya kalian akan mendapatkan hal ini di semester atas. Karena memang ini adalah kalian punya konsentrasi. Jadi Ibu hanya mengantar untuk secara mendalam nanti akan dibahas oleh bu dosen yang sesuai bidangnya, ya. Jadi kalian mungkin akan membahas tentang mata kuliah bahan bakar atau apa ya, Ibu kurang tahu. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.